Bab sepelekanlah hal-hal yang tak bisa Anda miliki. Mengabaikan mereka adalah balas dendam terbaik. Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, membahas strategi penting dalam menghadapi situasi yang melibatkan keinginan, persaingan, dan balas dendam. Bab ini menyoroti bahwa memberi perhatian berlebihan pada hal-hal yang tidak dapat kita capai atau pada orang yang mencoba memprovokasi kita hanya akan memperbesar kekuatan mereka. Sebaliknya, mengabaikan mereka adalah cara paling efektif untuk menjaga martabat dan kekuasaan kita. Inti dari hukum ini. Greene menjelaskan bahwa obsesi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita miliki atau upaya membalas dendam seringkali menguras energi kita dan memberikan kekuatan kepada pihak lain. Dengan mengabaikan hal-hal tersebut, kita menunjukkan bahwa mereka tidak penting bagi kita, sehingga melemahkan dampak mereka terhadap kehidupan kita. Hukum ini tidak hanya relevan dalam konteks pribadi, tetapi juga dalam dunia profesional dan politik. Dimanapun kita berada, kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang signifikan adalah tanda kekuatan sejati. Mengapa mengabaikan adalah balas dendam terbaik? 1. Menghindari perangkap emosi. Ketika kita terlalu fokus pada sesuatu yang tidak dapat kita miliki, kita menjadi rentan terhadap manipulasi emosional. Dengan mengabaikan, kita melindungi diri dari perangkap ini. 2. Melemahkan pihak lain. Memberi perhatian kepada musuh atau pesaing hanya akan memperbesar pengaruh mereka. Ketika kita mengabaikan mereka, kita mengambil kendali atas situasi dan mengurangi kekuatan mereka. 3. Menjaga fokus pada tujuan yang lebih penting. Obsesi terhadap hal-hal yang tidak dapat dicapai hanya akan mengalihkan perhatian dari tujuan yang lebih besar. Dengan mengabaikannya, kita dapat tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. 4. Menciptakan aura kekuasaan. Orang yang tidak terpengaruh oleh provokasi atau kekecewaan menunjukkan kekuatan dan kontrol diri yang mengesankan. Hal ini akan menciptakan aura kekuasaan yang membuat orang lain menjadi segan. Prinsip-prinsip untuk menerapkan hukum ini. Pertama, mengenali nilai waktu dan energi kita. Kita jangan membuang waktu atau energi pada hal-hal yang tidak memiliki dampak positif bagi hidup kita. Kita harus fokuskan sumber daya kita pada hal-hal yang akan memberikan hasil nyata. Kedua, melatih kontrol diri. Kita harus belajar untuk menahan diri dari merespons provokasi atau mengejar hal-hal yang tidak bisa kita miliki. Kontrol diri adalah kunci untuk menerapkan hukum ini dengan efektif. Ketiga, menunjukkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian bukan berarti pasif, melainkan menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak relevan. Ini adalah bentuk balas dendam yang paling halus tetapi efektif. Keempat, fokus pada kemenangan yang lebih besar. Kita harus mengalihkan perhatian kita dari kekalahan kecil atau kehilangan menuju kemenangan yang lebih besar. Hal ini akan membantu menjaga perspektif kita tetap positif dan produktif. Napoleon Bonaparte dalam banyak situasi menunjukkan bagaimana mengabaikan bisa menjadi strategi terbaik. Salah satu contohnya adalah hubungannya dengan Inggris. Meskipun Inggris seringkali menjadi duri dalam rencana Napoleon, ia memilih untuk tidak menghabiskan seluruh sumber daya dan energinya untuk menyerang Inggris secara langsung. Sebaliknya, ia fokus pada ekspansi di benua Eropa, menciptakan kekaisaran yang luas dan kuat. Namun, ketika Napoleon akhirnya terlalu terobsesi dengan Inggris dan mengarahkan perhatiannya pada blokade kontinental, ia kehilangan fokus pada hal-hal penting lainnya. Ini menjadi pelajaran bahwa obsesi terhadap hal-hal yang sulit dicapai dapat berujung pada kejatuhan. Cara menerapkan hukum ini. Pertama, mengidentifikasi prioritas kita. Kita harus membuat daftar hal-hal yang benar-benar penting bagi hidup dan karier kita, dan menggunakan daftar ini sebagai panduan untuk mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Kedua, jangan terprovokasi. Ketika seseorang mencoba memancing reaksi kita, kita harus melatih diri untuk tetap tenang dan tidak memberikan respons yang mereka harapkan. Ketiga, mengalihkan energi ke hal-hal yang membawa manfaat. Jika kita merasa tergoda untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita miliki, kita harus mengalihkan energi tersebut ke proyek atau tujuan yang lebih produktif. Keempat, berkomunikasi dengan elegan. Jika kita harus menanggapi, kita lakukan dengan cara yang tenang dan profesional. Jangan menunjukkan bahwa kita terpengaruh oleh situasi. Di era media sosial, hukum ini sangat relevan.
Banyak orang yang terjebak dalam siklus balas dendam atau obsesi terhadap komentar negatif. Mereka memberikan perhatian berlebihan kepada para pembenci, yang hanya memperbesar pengaruh para pembenci tersebut. Sebaliknya, selebritas atau tokoh publik yang sukses seringkali memilih untuk mengabaikan komentar negatif dan fokus pada karya mereka. Dengan tidak memberikan perhatian kepada pembenci, mereka menunjukkan bahwa komentar tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi mereka. Dalam beberapa kasus, mengabaikan bisa dianggap sebagai ketidakpedulian terhadap hal-hal penting. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa kita bisa membedakan antara hal yang benar-benar tidak relevan dan hal yang membutuhkan perhatian. Kemudian, kita jangan menggunakan hukum ini sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atau keputusan penting. Mengabaikan harus kita lakukan secara strategis, bukan sebagai bentuk penundaan. Dan kita harus memastikan kita tidak mengabaikan sesuatu yang sebenarnya memiliki potensi untuk membawa manfaat. Kita harus melakukan analisis sebelum memutuskan untuk mengabaikan sesuatu. Jadi, bab sepelekanlah hal-hal yang tak bisa Anda miliki. Mengabaikan mereka adalah balas dendam terbaik, mengajarkan kita pentingnya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Dengan menghindari obsesi terhadap sesuatu yang tidak bisa dimiliki atau terhadap musuh yang tidak signifikan, kita dapat menghemat energi, menjaga fokus, dan menciptakan aura kekuasaan. Mengabaikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan dan kontrol diri yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal kecil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan membangun pengaruh yang lebih kuat dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.